anak-anakku? Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk di pelajaran pendidikan Pancasila. Tolong sebelum saya mulai pembelajaran, kondisi kelas harus rapi. Mulai dari baju, ya terutama laki-laki harus dimasukkan. Ya. Lalu, mengenai buku, yang selain buku PPKN, silakan dimasukkan. Dan kalian harus menyiapkan buku pendidikan Pancasila di atas meja kalian. Bisa? Silakan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa ya, agar pembelajaran ke depan bisa berjalan dengan lancar. Siapa kira-kira yang mau memimpin doa? Angkat tangan saja, ayo. Siapa? Ayo. Kamu nak, mimpin doa? Silakan mimpin doa. Baik, terima kasih anak-anakku. Pak Erik akan absensi kalian dulu ya. Jadi biar saya bisa mengetahui siapa saja yang tidak masuk hari ini. Anissa ada? Oke. Anissa. Cindy? Baik. Dwi Rizky ada? Muhammad Aril ada? Oke. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Pembelajaran hari ini kalian harus lebih aktif lagi ya. Semoga kondisinya kalian juga lebih sehat lagi daripada pertemuan minggu yang lalu. Oke, Nak, Pak Erik mempunyai motivasi buat kalian. Apa itu motivasinya? Kita bisa lihat. Nah, puaskan masa pelajar dalam belajar, lalu puaskan masa dewasa dengan kesuksesan. Anak-anakku, pertemuan minggu yang lalu sudah kita lakukan ya. Dan pertemuan minggu yang lalu itu masih ingat gak kalian? Kira-kira pembahasannya itu tentang apa? Oke, Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaannya, siapa yang masih ingat terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara mengenai materi minggu yang lalu ya? Silakan berdiri. Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan. Oke, Pancasila sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan. Jawabannya betul, silakan tepuk tangan. Oke. Nah, pada pagi hari ini Pak Erik akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum pembelajaran kita. Ya, jadi pada pertemuan kali ini gambaran umumnya dari awal sampai akhir nanti kita akan membahas materi tentang ideologi negara, ya, atau Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ketika kita membahas Pancasila sebagai ideologi negara, Pak Erik menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu project based learning? Project based learning adalah di mana pembelajaran pada hari ini kalian nanti akan menghasilkan suatu produk. Jadi kalian nanti membuat suatu proyek dan proyek itu nanti menghasilkan suatu produk. Apa produknya? Produknya yaitu mind mapping. Nice. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis fungsi kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dengan benar. Saatnya kalian akan saya kasih tes diagnostik. Ada HP semua? Oke, saya kirimin link tes diagnostik. Link itu adalah link Google Form ya. Yang nantinya saya akan kasih waktu kalian sekitar 3 menit untuk mengerjakan. Bisa ya? Oke, sebentar.
Oke, masuk linknya. Oke, saya kasih waktu, silakan kalian kerjakan, saya kasih waktu 3 menit. Sudah selesai tes diagnostiknya? Sudah, oke. Jadi, tes diagnostik itu adalah tes di awal sebelum pembelajaran. Kalian harus bisa menyelesaikan itu. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita, yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum Pak Erik menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara, ada pertanyaan pemantik buat kalian. Apa itu pertanyaan pemantiknya? Nah, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, silakan, Aril. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya yang dari nilai adat, istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang dimana terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oke, dari adat, lalu religius, lalu sosialnya juga ya. Jadi gini, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Dari sila 1 sampai sila 5 itu digali dari kebiasaan masyarakat kita sendiri. Jawabannya benar loh, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kita masuk pembahasan, ya. Oke, silakan dilihat. Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kelihatan ya? Yang pertama, ada nilai dasar. Yang kedua, ada nilai instrumental. Yang ketiga, yaitu ada nilai praksis. Dasar, instrumental, dan praksis. Pertanyaannya cuma gini, nah. Nilai dasar Pancasila. Apa sih itu nilai dasar Pancasila? Angkat tangan yang bisa menjawab. Silakan. Nah, oke, nilai dasar adalah nilai yang tidak berubah sepanjang zaman. Tepuk tangan dulu. Oke. Next, nilai instrumental Pancasila. Apa itu kira-kira nilai instrumental Pancasila? Silakan. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang bersifat nilai yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, instrumental atau nilai instrumental itu sifatnya dinamis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, oke. Ada lagi nilai yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga adalah nilai praksis Pancasila. Apa itu nilai praksis Pancasila? Angkat tangan. Oke, nah silakan. Nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakan secara nyata. Oke, nilai praksis itu adalah nilai yang dilaksanakan secara nyata atau realisasi dari nilai instrumentalnya. Paham dari sini? Tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi, nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu ada 3. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, yang ketiga ada nilai praksis. Dasar, instrumental, praksis. Kalian saya bentuk kelompok, kalian nanti akan saya beri LKPD dan kertas gambar A3 yang nanti LKPD kalian harus diisi. Diisi apanya? Yaitu diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 membahas terkait dengan nilai dasar. Kalian mencari atau menganalisis terkait dengan apa itu nilai dasar. Nah, yang nanti dituangkan di LKPD. Begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Tuangkan di LKPD kalian. Setelah di LKPD selesai, kalian nanti membuat mind mapping di kertas gambar A3. Jadi mind mapping kalian itu hasil dari LKPD kalian yang sudah diselesaikan. Contoh mind mappingnya, saya kasih contoh. Nah, seperti ini.
Ini adalah mind mapping. Baliknya itu LKPD-nya ya. Nah, nanti kelompokkan ya. Ini LKPD-nya, selesai dari sini dituangkan di sini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih waktu kalian untuk menyelesaikan LKPD. Waktunya adalah 10 menit. Ya, 10 menit kalian mencari dan menuliskan di LKPD tersebut. Ya. Setelah itu 20 menit kalian membuat mind mapping. Ada sila 1 sampai sila kelima ya. Jadi nanti itu diisi semuanya. Nantinya dari LKPD yang kalian isi nanti tuangkan di kertas aparatur 2. Ini 3 mana? Ini ya. Oh, ini ketiga. 45. Oke. Waktu kalian sudah habis dalam membuat mind mapping. Ya. Sekarang kita masuk di fase selanjutnya yang nantinya kalian akan mempresentasikan dari hasil kalian. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil mapping dari kami tentang nilai ideologi Pancasila, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai praksis ya. Oke, yang keras. Nilai praktis adalah nilai instrumental dalam realisasi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari Pancasila sila pertama sampai Pancasila sila ke-5 di sini. Nah, ya. Kelompok 2 di sini ada suatu perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, kelompok 2 ini membuat peta konsepnya atau mind mappingnya ini dengan cara ditempel. Ini sangat kreatif sekali ya. Kelompok terakhir saya mengapresiasi juga hasil pekerjaan kalian karena saya melihat dari mind mapping ini lebih hidup lagi karena pewarnaannya lebih banyak ya. Nah, sekarang saatnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira nih siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke. Baik, teman kalian akan menyimpulkan pembelajaran pada pembahasan hari ini. Silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang tidak berubah sepanjang zaman, sedangkan nilai instrumental adalah nilai yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan nilai praksis adalah nilai yang harus dilakukan secara nyata. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus dapat memaknai nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anakku, pertanyaannya sekarang adalah apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, apakah pembelajaran hari ini ketika kalian membuat mind mapping kalian sekarang tak bisa memahami pembelajaran? Oke, kalau gitu ya, saatnya Pak Erik akan memberikan asesmen formatif ya. Asesmen formatif itu kalian harus selesaikan sekarang juga. Saya akan ngirim linknya di Google Form. Bisa ya? Ada yang susah? Tidak ada? Bisa ya? Oke. Yuk. Kelompok 1 gimana anak-anakku? Bisa ya? Mana coba lihat. Oke. Baik. Sudah selesai belum? Belum. Ya, oke, masih ada waktu. Sebentar lagi waktunya selesai. Mau nggak mau kalian harus selesai ya. Sekarang tindak lanjut kita atau tindak lanjut dari Pak Erik yaitu kalian silakan bisa mengerjakan soal di buku paket kalian ya, halaman 30. Minggu depan cek dan melihat hasil pekerjaan kalian itu. Bisa? Bisa. Baik, kalau gitu pembelajaran hari ini sudah selesai. Apabila Pak Erik ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.